Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Bocah laki-laki usia 3 tahun di Samarinda dicekoki narkoba oleh tetangganya menggunakan botol bekas menghisap sabu-sabu. Sebuah rumah di Samarinda tiba-tiba roboh ketika tetangganya memperbaiki rumah. Kenaikan tarif air bersih di Penajam Pasir Utara dikeluhkan warga. Detik-detik robohnya sebuah rumah di Jalan Damai, Kelurahan Sido Damai, Samarinda terekam warga Kamis sore. Beruntung pemilik sudah lebih dulu keluar dari dalam rumahnya sehingga jatuhnya korban jiwa dapat dihindari. Zulkifli menyatakan rumahnya roboh usai hujan mengguyur sekitar pukul 17.30 WITA. Awalnya ia melihat tembok sebelah rumahnya roboh. Melihat hal itu, Zulkifli buru-buru mengeluarkan barang berharganya. Belum semua dievakuasi, rumahnya sudah lebih dulu roboh tergerus tanah longsor. Dari awal sementara itu kira-kira jam 5 sehabis hujan, itu jatuh temponya mungkin ada jarak waktu kejadiannya ya. Masih bunyi kretek gitu lah. Oh gitu, sempat terdengar ya. Sekitar jam 5 lewat, hampir setengah 6, kejadian itu langsung pada tembok itu pada rebah semua. Menghantam ya sebuah bangunan itu kan. Rumah Bapak ya? Ya. Pada saat itu Bapak? Pada saat itu saya sebelum kejadian, saya sempat mengeluarkan barang yang saya keluarkan. Selanjutnya mungkin ya karena saya kondisi di depan, ternyata di belakang duluan yang dihantam dihabisin. Oh gitu, jadi keluarga sempat diselamatkan Pak? Alhamdulillah keluarga ada di depan semua sudah. Lurah Sido Damai menyatakan peristiwa ini diawali kegiatan pembangunan di sebelah rumah korban. Setelah kejadian tersebut, tetangga korban ini berjanji akan mengganti kerugiannya. Aktivitas urukan tanah, jadi urukan tanah inilah yang mungkin menyebabkan tembok yang pembatas itu tidak kuat menahan bebannya, teruntuh menimpa rumah Pak Rahmat tadi ya. Bukan izin atau gimana Pak proses pembangunannya Pak? Nggak ada, belum ada. Kita belum ada terima laporan pembangunan aktivitas bangunan rumah itu nggak ada. Karena dia baru buat fondasi Pak RT ya. Jadi dari pemilik rumah ini menyatakan secara lisan beliau bertanggung jawab penuh atas kerugian material yang timbul dan akan mengganti seluruh kerugian Pak Rahmat. Ya. Nanti pernyataan tertulisnya insya Allah besok akan kita mediasi lagi di kelurahan. Pasca rumahnya ambruk, Zulkifli beserta anak dan istri mengungsi ke rumah kerabat. Penyelidikan terkait robohnya bangunan yang menimpa rumah Zulkifli masih dilakukan polisi. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Kobaran api yang membakar permukiman di Jalan Selamat Riyadi, Gang Manik-Manik, Teluk Lerong, Samarinda ini terjadi Sabtu siang. Meski kebakaran terjadi saat hujan deras, namun api terus berkobar karena bangunannya rata-rata terbuat dari kayu. Situasi ini menyebabkan warga panik dan berupaya menyelamatkan diri bersama harta bendanya. Petugas dan relawan pemadam yang tiba di lokasi kejadian bergerak cepat agar kobaran tidak makin meluas. Warga menyebut api pertama terlihat di lantai 2 salah satu rumah yang saat itu ditinggal pergi penghuninya. Lihat sini aja, awalnya di sini kan api. Di atas rumah atas itu. Ini lihat dua nih ya. Nah, dari atas. Iya. Nah, di situ kira-kira
ada ledakan atau seperti apa? Ternyata. Aduh. Karena tahu kalau apinya aku hanya datang sudah terbakar. Oh, ada orangnya situ. Ada kalau. Tadi ada kawan itu. Dia berjualan di sebelahnya ada sana. Bangsalan semua. Tapi orangnya ada bang lah. Ada. Kawannya jualan di sana. Oh gitu. Yang kebujuran yang lakinya muncul nih. Gitu. Rumah kosong. Oh, rumahnya kosong. Data Dinas Pemadam, 4 rumah tunggal dan 3 rumah bangsal 6 pintu yang jadi korban. Diduga api berasal dari korsleting listrik di lantai 2. 4 rumah tunggal, 3 bangsalan, 6 pintu. Apa berasal dari rumah siapa? Atas nama Bapak Wahab, tadi info dari RT setempat. Api diduga dari apa? Belum Dan tahu. sementara masih konsleting berada di lantai 2. Pemilik rumah memang lagi tidak ada di tempat. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, sementara penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Amir Hamzah dan Ade Saputra melaporkan dari Samarinda. Lapak pedagang di sepanjang Jalan Impres Sangatta Utara, Kutai Timur ditertibkan petugas gabungan yang melakukan razia Jumat siang. Pedagang hanya bisa pasrah saat petugas membongkar satu demi satu bangunan yang berdiri di atas parit. Petugas memastikan para pedagang sudah diberi peringatan melalui surat. Bangunan ini dibongkar karena diduga menjadi pemicu banjir. Selain itu, kerap menimbulkan kemacetan. Dan yang tidak kalah penting pada saat hujan turun, daerah sini yang selama ini jarang kita temui banjir, akhir-akhir ini sering tergenang. Nah, berdasarkan hasil kajian teman-teman dari OPD lain bahwa penyebabnya salah satunya drainase yang ada di sini itu tersumbat oleh kotoran-kotoran. Ya, kalau hasil kajiannya itu banyak dari limbah-limbah hewan, ya, seperti khusus ikan, ayam dan sebagainya, termasuk limbah plastik. Pedagang mengaku hanya bisa pasrah. Mereka mengaku sudah pernah mendapat peringatan dari Satpol PP. Sudah disosialisasikan dari kecamatan. Sejak Sudah kapan? 1 minggu lalu. Sudah. Sudah 1 minggu lalu. Jadi nerima aja Pak ya? Terima aja. Memang Memang ini harus dibersihkan paritnya. Soalnya ini lagi buntu semua kan. Memang kalau hujan banjir di sini Pak? Kalau hujan pasti banjir soalnya airnya nggak ngalir. Hingga penertiban ini usai dilaksanakan, situasi di kawasan tersebut tetap aman dan kondusif. Beberapa pedagang terlihat turut membantu petugas yang membongkar bangunan yang dinilai menyalahi aturan. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur.